Selamat malam teman-teman dan selamat malam Pak Tiawan. Di sini kelompok kami akan melakukan presentasi analisis peranan transportasi dan manajemen perdagangan dalam SCM. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikade Dwi Lastari, NIM 17, ada Alia Nabila Rahma Putri, NIM 46, ada Iketut Satya Wibisana, NIM 79, dan ada Yusia Salsabila, NIM 98. Yang pertama ada peranan transportasi barang. Peranan transportasi barang adalah aktivitas transportasi yang mengacu pada pergerakan produk dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam rantai pemasok. Kebutuhan akan pentingnya transportasi telah berkembang dengan meningkatnya globalisasi dalam rantai pasokan serta pertumbuhan e-commerce. Selanjutnya ada fungsi transportasi dalam pergerakan produk, di mana fungsi transportasi ini dalam pergerakan produk transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses maupun barang-barang yang sudah jadi. Kemudian ada nilai ekonomis transportasi dalam menjalankan peran ini adalah melakukan pergerakan sediaan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu dalam sistem manajemen rantai pasokan perusahaan. Kinerja transportasi akan menentukan kinerja perdagangan, produksi, dan customer relationship management. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada biaya. Biaya-biaya di sini berarti biaya yang mungkin terjadi seperti biaya muat barang, pergudangan, dan bongkar barang. Dari penyimpanan sementara produk mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan biaya penggunaan kendaraan yang difungsikan untuk penyimpanan sementara. Selanjutnya ada pihak-pihak dalam transportasi. Manajemen transportasi sendiri melibatkan pihak-pihak yang secara langsung menentukan kinerja transportasi. Di sini ada 6 pihak yang terlibat dalam manajemen transportasi. Yang pertama ada pengirim atau shipper dan yang kedua ada penerima. Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Kemudian yang ketiga ada perusahaan penyedia jasa transportasi atau kurir. Di sini kurir akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan meminimalkan biaya tenaga kerja dan biaya operasional kendaraan. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jaringan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan lain-lain. Yang kelima ada teknologi informasi dan komunikasi. Di sini diperlukan untuk menyediakan informasi yang akurat dan real time antara pelanggan dan pemasok atau antara pengirim dan penerima. Dan yang terakhir ada masyarakat. Di sini masyarakat atau publik berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah, biaya yang murah, aman, selamat, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dan secara tidak langsung, publik menciptakan permintaan jasa transportasi dengan cara pembelian produk-produk. Kemudian ada moda transportasi. Di sini berbagai moda transportasi dapat digunakan, mulai dari transportasi darat yang menggunakan transportasi jalan raya dan kereta api, kemudian transportasi laut, transportasi udara, dan penggunaan pipa. Selanjutnya, peranan manajemen pergudangan dalam SCM. Gudang sendiri merupakan tempat penyimpanan barang atau bahan, baik berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Aktivitas dalam suatu gudang mencakup penerimaan hingga pengiriman barang atau bahan dari suatu tempat ke tempat berikutnya. Adapun gudang sendiri mempunyai peran yang semakin penting dalam sistem logistik dan rantai pasok. Fungsi manajemen pergudangan. Yang pertama, gudang sebagai terminal konsolidasi yang berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan barang yang berasal dari beberapa lokasi asal, misalnya pabrik, untuk disalurkan ke lokasi tujuan, contohnya retailer. Yang kedua, gudang sebagai pusat distribusi. Di sini digunakan sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan barang atau produk sementara waktu dari suatu lokasi untuk selanjutnya dikirimkan ke beberapa lokasi tujuan ketika dibutuhkan. Ketiga, gudang sebagai tempat break bulk operation. Di sini berfungsi sebagai tempat untuk memecah barang atau produk yang dikirim dalam volume besar
menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bervolume lebih kecil. Keempat, gudang sebagai tempat in transit mixing. Di sini berfungsi sebagai tempat untuk mencampur atau mengkombinasikan barang atau produk yang dikirim dari beberapa tempat asal yang menghasilkan produk yang berbeda-beda ke beberapa pelanggan dengan kebutuhan barang atau produk dengan kombinasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, gudang sebagai tempat cross-dock operation. Di sini melakukan penerimaan barang dari lokasi asal dan langsung dilakukan pengiriman barang ke tempat lokasi tujuan selanjutnya. Proses penerimaan dan pengiriman dilakukan dalam waktu yang relatif cepat sehingga tidak terjadi proses penyimpanan barang atau produk. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan. Yang pertama, kecepatan handling proses. Yang kedua, mudah mengatur tempat penyimpanan. Yang ketiga, meminimalisir gaji karyawan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Yang kelima, meningkatkan kinerja karyawan. Yang keenam, mengurangi pengeluaran perusahaan. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu proses sistem manajemen pergudangan. Yang pertama, receiving. Receiving merupakan sebuah proses penanganan produk yang masuk ke dalam gudang. Yang kedua, put away. Ini adalah sebuah proses yang meletakkan barang pada sebuah tempat di dalam gudang. Yang ketiga, picking merupakan sebuah proses pengambilan stok barang dari tempat penyimpanan sesuai peranan konsumen. Yang keempat, packing, yaitu proses menyatukan barang di gudang berdasarkan barang yang diambil sesuai dengan pesanan dari konsumen. Yang kelima yaitu dispatching. Ini adalah sebuah proses akhir dari gudang hingga awal dari perjalanan barang dari gudang ke konsumen. Yang keenam yaitu returns adalah proses pengembalian barang oleh konsumen ke perusahaan. Yang ketujuh yaitu stock take, merupakan sebuah upaya mengendalikan persediaan barang yang dijual ataupun dimiliki oleh perusahaan. Yang kedelapan yaitu reporting, merupakan sebuah laporan yang berisi informasi dan penjelasan mengenai proses manajemen gudang. Baik, untuk selanjutnya yaitu studi kasus Kaminura.id. Di sini, peranan transportasi barang dalam berkembangnya bisnis Kaminura ini tidak luput dari peranan transportasi barang, yang mana Kaminura termasuk usaha online dan offline. Saat ini, apalagi pada masa pandemi, kebanyakan pesanan masuk dari luar kota sehingga memerlukan jasa pengiriman ekspedisi seperti JNE, JNT, Sitepat, dan lain-lain. Namun, Kaminura.id dari dulu hingga sekarang hanya bekerja sama dengan JNT saja. Baik, untuk selanjutnya yaitu peranan transportasi barang di Kaminura.id. Saat ini, lokasi gudang dari produk Kaminura.id adalah di butik itu sendiri dan juga ada di lokasi produksi penjahitan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses sistem manajemen pergudangan. Yang pertama itu ada receiving, di mana pada proses receiving di sini produk yang baru akan dipasang penempelan label di setiap produk sehingga dengan label tersebut dapat memberikan tanda bahwa itu merek dari Kaminura.id. Lalu yang kedua itu ada proses picking. Pada proses picking ini adalah proses pengambilan stok barang dari tempat penyimpanan sesuai pesanan konsumen. Lalu yang ketiga itu ada proses picking juga, tapi di sini back office di butik di mana tim packing akan mempacking barang yang sudah siap untuk dikirimkan. Lalu yang keempat itu ada dispatching, di mana dispatching di sini proses akhir dari gudang hingga awal dari perjalanan barang dari gudang ke konsumen. Selanjutnya yang kelima itu ada returns. Returns itu adalah proses pengembalian barang oleh konsumen ke Kaminura.id. Proses pengambilan akan dilakukan jika dari konsumen ada video unboxing produk. Lalu yang keenam itu ada stock take. Di mana proses ini perhitungan jumlah stok yang tersedia di gudang yang dilakukan oleh tim dan mencocokkannya dengan jumlah stok yang tercatat. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir itu ada reporting. Reporting di sini adalah proses pencatatan kelaporan berkaitan dengan stok barang yang tersedia dalam gudang secara akurat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam.